Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asimah, NIM 191420097 dari jurusan Perbankan Syariah, kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan sedikit memaparkan isi dari jurnal yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal yang saya buat ini berjudul tentang perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2019 sampai 2020. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa lembaga keuangan syariah merupakan lembaga pengelola produk perbankan dengan syariah Islam. Lembaga keuangan syariah ini suatu perusahaan yang kegiatannya di bidang keuangan dengan melakukan penghimpunan, penyaluran dana kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam lembaga keuangan syariah ini ada beberapa layanan yang termasuk ke dalamnya. Yang pertama yaitu bank syariah. Bank syariah ini merupakan lembaga perantara keuangan yang mempertemukan antara yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah ini sering disebut dengan rahan. Suatu perjanjian penyerahan barang sesuai jaminan sehingga orang tersebut yang bersangkutan dapat mengambil uang tersebut. Yang ketiga yaitu sewa guna usaha. Sewa guna usaha ini suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi maupun sewa guna tanpa opsi. Asuransi syariah. Asuransi syariah ini merupakan sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk. Yang terakhir yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil ini sering disebut dengan koperasi syariah. Koperasi syariah ini termasuk dengan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Perkembangan lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari laporan keuangan. Yang pertama yaitu perbankan syariah, yang kedua IKNB syariah, yang ketiga yaitu pasar modal syariah. Yang pertama yaitu perbankan syariah. Pada tahun 2019 kondisi perbankan syariah semakin terus meningkat. Pada total aset perbankan syariah ini mencapai 538,32 triliun rupiah. Pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi Covid, perbankan syariah ini terus meningkat dengan positif. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan hingga bulan Juni 2020, aset perbankan syariah ini telah mencapai 545,39 triliun. Yang kedua yaitu IKNB syariah. Aset IKNB syariah ini secara keseluruhan pada tahun 2019 mencapai angka 105,562 triliun rupiah. Pada per Agustus tahun 2020, aset industri keuangan syariah tumbuh aset perbankan syariah mencapai 550,63 triliun rupiah. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah perkembangannya pada tahun 2021 mencapai total aset 824,19. Perkembangan pada tahun 2020 mencapai 3.061,6 triliun rupiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.